Muda Ashin Wiratu mendadak jadi sorotan dunia. Tragedi pembunuhan dan pengusiran etnis Rohingya banyak dikaitkan dengan Ashin. Wajahnya yang tenang, pakaiannya yang sederhana seperti biksu pada umumnya, ternyata jauh bertolak belakang dengan apa yang dirasakannya. Media barat tak kurang mulai dari majalah Time, New York Times, sampai Washington Post melabelinya sebagai pembenci. Wajah Ashin bukanlah wajah umat Buddha umumnya yang mencintai keharmonisan dan perdamaian. Ashin jauh dari itu. Ia dikenal radikal dan pembuat onar. Pada 2003, dia ditahan dan divonis penjara 25 tahun oleh pemerintahan junta militer Myanmar karena menghasut aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya. Namun, dia dibebaskan tahun lalu bersama ratusan tahanan politik lainnya sebagai salah satu bagian dari program reformasi demokrasi Myanmar. The Guardian dalam sebuah artikelnya juga mengulas nama Ashin Wiratu pada tahun 2001 lalu. Ia putus sekolah pada usia 14 tahun. Ashin lalu menjadi biksu di biara Mandalay. Ashin dikenal kerap membuat DVD anti Rohingya dan provokasi-provokasi lainnya di media sosial. Sejak bebas, pria 45 tahun ini menggagas gerakan 969, sebuah kampanye memboikot etnis Rohingya yang memicu kekerasan di Rakhine. Kampanye ini menyerukan umat Buddha untuk tidak berbelanja di toko-toko etnis Rohingya, juga tidak menikah, mempekerjakan, dan menjual properti kepada mereka. Kini, kondisi etnis Rohingya memang mengkhawatirkan. Mereka terusir dari tanah dan rumah mereka di Myanmar. Pemerintah setempat pun bahkan tak bisa berbuat banyak mencegah aksi kekerasan. Mereka memilih untuk pergi menjadi pengungsi. Rabu kemarin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perwakilan umat Buddha Indonesia (Walubi) meminta pemerintah Indonesia menyiapkan tempat penampungan khusus pengungsi Rohingya. Ada seribuan Muslim Rohingya yang saat ini terdampar di Aceh dan Sumatera Utara. Mereka pergi mengungsi menghindari kekejaman dan kebencian dari segelintir manusia bengis. Etnis Rohingya. Namun, dia dibebaskan tahun lalu bersama ratusan tahanan politik lainnya sebagai salah satu bagian dari program reformasi demokrasi Myanmar. The Guardian dalam sebuah artikelnya juga mengulas nama Ashin Wiratu pada tahun 2001 lalu. Ia putus sekolah pada usia 14 tahun. Ashin lalu menjadi biksu di biara Mandalay. Ashin dikenal kerap membuat DVD Time, New York Times, sampai Washington Post melabelinya sebagai pembenci. Wajah Ashin bukanlah wajah umat Buddha umumnya yang mencintai keharmonisan dan perdamaian. Ashin jauh dari itu. Ia dikenal radikal dan pembuat onar. Pada 2003, dia ditahan dan divonis penjara 25 tahun oleh pemerintahan junta militer Myanmar karena menghasut aksi kekerasan. Kini, kondisi etnis Rohingya memang mengkhawatirkan. Mereka terusir dari tanah dan rumah mereka di Myanmar. Pemerintah setempat pun bahkan tak bisa berbuat banyak mencegah aksi kekerasan. Mereka memilih untuk pergi menjadi pengungsi. Rabu kemarin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perwakilan umat Buddha Indonesia (Walubi) Buddha Ashin Wiratu mendadak jadi sorotan dunia. Tragedi pembunuhan dan pengusiran etnis Rohingya banyak dikaitkan dengan Ashin. Wajahnya yang tenang, pakaiannya yang sederhana seperti biksu pada umumnya, ternyata jauh bertolak belakang dengan apa yang dirasakannya. Media barat tak kurang mulai dari majalah Rohingya dan provokasi-provokasi lainnya di media sosial.
Sejak bebas, pria 45 tahun ini menggagas gerakan 969, sebuah kampanye memboikot etnis Rohingya yang memicu kekerasan di Rakhine. Kampanye ini menyerukan umat Buddha untuk tidak berbelanja di toko-toko etnis Rohingya, juga tidak menikah, mempekerjakan, dan menjual properti kepada mereka.